Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, asal orang itu mukmin, janji Allah akan kami hidupkan orang itu dalam kehidupan yang baik, dan akan kami balasi mereka dengan pahala yang sebaik-baiknya sesuai apa yang ada mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 97. Kaum muslimin dan muslimat jemaah zuhur rahimakumullah, kita beri judul ceramah zuhur kita pada hari ini, perbanyak beramal soleh sebelum datang kematian. Alhamdulillah, kita sampai hari ini nikmat Allah masih kita rasakan, yang tidak pernah terhenti setiap saat pun, terutama nikmat badan sehat lahiriah dan batiniah, nikmat beriman kepada Allah, nikmat kesempatan melakukan pengabdian. Maka nikmat-nikmat tersebut jangan sia-siakan, manfaatkanlah sebaik-baiknya dalam bentuk PMA, penanaman modal akhirat. Karena semua kita pasti akan menuju akhirat. Hidup di dunia ini ada batasnya. Sehabis pendakian pasti ada penurunan. Selama-lama hidup pasti akan berakhir dengan kematian. Siapapun manusianya, apapun gelarnya, setinggi apapun pangkat jabatannya, dia akan dapat gelar di akhir hayatnya adalah almarhum. Gelar akademik pun tidak disebut-sebut lagi. Doktor dan profesor tidak disebut-sebut lagi kalau sudah jadi mayat. Hanya almarhum diberikan orang kepadanya. Begitu pula kendaraan sehebat apapun, kita akan memakai kendaraan yang terakhir adalah keranda jenazah dan ambulan. Bapak punya mobil mewah, ingat, jenazah bapak akan dibawa dengan mobil mewah tersebut, kecuali hanya dengan keranda jenazah dan ambulan. Bapak punya rumah mewah, ingat, rumah kita yang abadi yang terakhir itulah TMM, tahanan malaikat maut. Kasurnya tanah, atapnya papan dihimpit dengan tanah dalam 1,5 meter, lebar 75 cm, panjang seukuran kita, gelap tiada terperi. Kita akan berada sebatang kara, tanpa teman, tanpa saudara, tanpa keluarga. Untuk itu, sebelum ajal tiba, sebelum kita mendapat gelar di pangkal nama 5 huruf MAYAT, mayat, mari kita lakukan PMA, penanaman modal akhirat. Perbanyaklah beramal soleh, tapi kuncinya
amal soleh yang kita lakukan harus niat ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah. Amal yang kita kerjakan sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Hindarkanlah perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak akan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ada yang bangga menyebut-nyebut amal yang sudah ada. Lupakan sama sekali. Ria'an nas, ria karena manusia. Di samping itu kuncinya harus mukmin, beriman dengan Allah. Kalau kita beramal-amal saja tanpa mukmin, tanpa beriman, amal ibadahnya tidak akan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu dasarnya, dalilnya ayat Allah yang terangkan dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, berbuat yang baik-baik, laki-laki ataupun perempuan, asal dia mukmin, yakin dengan Allah, la ilaha illallah, ada dua janji Allah yang akan diberikan kepadanya. Satu, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami hidupkan orang itu dalam kehidupan yang baik, hidup yang barakah, hati tenang, jiwa tentram. Walaupun suasana ekonomi sudah merosot di antara kita ada, tapi hal ini tidak pemicu untuk kegelisahan hidup. Dilalui saja hidup ini. Kalau sakit bau bek, kalau lapar parui makan kecuali Ramadan. Kalau kita mengantuk tidur, asal jangan dalam pengajian tidur. Kadang-kadang ada juga orang setiap mulai ceramah laloknya, tidak mampu melawan syaitan, laknatullah alaih. Padahal syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi orang yang beriman. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Kaum muslimin, yang kedua, akan kami balasi mereka dengan pahala yang sebaik-baiknya sesuai apa yang ada mereka kerjakan. Apa yang kita perbuat untuk kita, bukan untuk orang lain. Jangan diharap ini infak 1 juta pahala untuk si B. Tunggu, belum tentu Pak. Karena ayat tegas-tegas katakan siapa yang berbuat itu yang akan mendapat. Maka untuk itu, selagi kita masih hidup, sebelum ajal tiba, mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lombalah berbuat kebaikan, jangan ditunda-tunda. Kadangkala ada mula yang muda menunda, kalau sudah tua dia tunda-tunda. 2-3 kudo pelacak dijual ke kayu aro. Waktu muda dunia dapat di kaca, kalau tua po kadayo. Ada yang berprinsip anak muda, waktu muda ini diperturutkan kehendak mudanya. Nanti kalau sudah tua baru akan taat beribadah. Ingat, buah naneh di pamatang, ditarik orang tengah hari, disangko paneh sampai patang, kiranya hujan di tengah hari. Belum tentu kita bisa tua Pak, karena umur kita, ajal kita sudah ditentukan Allah. Kita baca dalam surat Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Bagi tiap-tiap umat sudah ada ajalnya. Bila ajal mereka datang, sedetik tidak akan ditambah, sedetik pun juga tidak akan dikurangi. Kalau sukatan panuah, perhitungan sampai, ajalullah datang, mau ndak mau, suka ndak suka,
dia pasti berangkat menghadap Sang Khalik. Menghadap Allah itu ada dua tipe manusianya. Ada tipe manusia menghadap Allah, dia dalam keadaan husnul khatimah, sebaik-baik penutup ajal. Di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Yang kedua, ada juga orang menghadap Sang Khalik dalam keadaan su'ul khatimah, seburuk-buruk penutup ajal, keluh kesah ketika ajalnya dicabut oleh malaikat Israel, terbelalak matanya, tidak berdaya sama sekali. Itulah manusia yang berpulang ke laknatullah. Ada manusia yang berpulang ke rahmatullah. Itulah orang mukmin yang beramal soleh, yang bertakwa kepada Allah. Ada pula yang berpulang ke laknatullah, ke kutu Allah. Itulah manusia kafirun, fasikun, musyrikun, munafikun, murtadun. Kesemuanya itu akan menjadi BBN, bahan bakar neraka. Tak satu pun akan masuk surga. Dengan demikian kaum muslimin, kita yang hadir Masjid Raya Sumatera Barat pada siang ini, mari kita menjadi hamba Allah yang betul-betul dekat dengan Allah. Kesempatan yang baik beramal soleh lakukanlah. Mari kita berlomba-lomba berbuat kebaikan, terutama dalam bulan suci Ramadan saat ini. Hindarilah berbuat dosa, hindarilah berbuat maksiat, hindarilah berbohong dan berdusta, hindarilah bergunjing dan memfitnah, hindarilah berbuat lalai. Lakukanlah ketaatan dengan penuh keimanan, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan yang bermanfaat mari kita kerjakan, mari kita seleksi dengan baik. Ketika ada perbuatan jelek muncul, digoda oleh syaitan laknatullah alaih, kita tinggalkan hal tersebut. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang diridai oleh Allah. Jika mampu, kita lakukan perbuatan-perbuatan yang diridai oleh Allah. Ketika datang nanti hari berbangkit, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, apakah mereka tidak tahu bahwa mereka akan dibangkit dari kubur? Ketika dibangkit dari kubur itu, wujuhu yauma izin naimah, pada hari itu wajahnya akan berseri-seri, wajahnya akan ceria, wajahnya akan menyenangkan. Siapapun yang berjumpa dengannya, dia akan mengucapkan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat untukmu, silakan kamu masuk ke dalam surga, engkau akan kekal di dalamnya. Siapa yang akan dapat seperti itu? Lisaiha radiyah, orang yang amaliannya, usahanya, ibadahnya, pekerjaannya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kepada kita semua, mari kita laksanakan perbuatan-perbuatan yang diridai oleh Allah. Pasang nawa itu semata-mata lillah, karena Allah. Jangan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Andai kata kita lakukan perbuatan yang sia-sia, waktu hari berbangkit, setelah kita muncul nantinya hari kiamat, kiamatul kubra, kiamat besar, seluruh manusia akan mati, lalu akan dibangkit semuanya. Pada hari itu ada wajah manusia, wujuhu yauma izin khasyiah. Pada hari itu wajahnya kusut masai, wajahnya angker, menakutkan, bahkan wajahnya ulaika kal an'ami balhum adol, mereka akan seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Siapa itu? Itulah amal yang dikerjakan amilatun nasibah, amalnya tersia-sia belaka. Minyak habi samba ndak lama, arang habi basi binaso, lai beribadah
tapi ibadah ndak dapat nilai. Kenapa? Karena ujlah panggageh. Ada nang solatnya lebih kilat dari kilat khusus. Kancang ndak tanggung-tanggung. Solat sunat sama-sama 2 rakaat. Sama-sama mulai. Apaku 1 rakaat alun sudah, dan apaku 2 rakaat lah selesai. Pertanyaan, anan dibaca di apaku dalam solat? Membaca apa enggak? Bergerak solat juga seperti itu. Bertumak ninah apa enggak? Kadang-kadang solat enggak tumak ninah. Enggak ada bercerai garak naik juga garak turun. Puasa begitu pula. Adalah puasa balik papan. Orang talengahnya makan. Bantu harimau damam. Pada dia puasa enggak dilaksanakannya. Ini akan sia-sia belakang. Dengan demikian kaum muslimin dan muslimat, pada kesempatan ini marilah kita tingkatkan amaliyah ibadah kita kepada Allah selagi lai masih sehat. Lah saki-saki apa beribadah kalaupun satu nilainya lah kurang. Caliaklah kalau nyoba tanding Pak. Ada orang sehat, ada orang sakit, pasti orang sehat nan juara. Ndak kena ada orang sakit na manang kok. Kok ada orang sakit manang berarti dewan juri na sakit. Salah menilai itu. Pasti orang yang sehat. Di saat kita masih sehat, di saat kita masih hidup, mari lakukan pengabdian kepada Allah. Jangan tunda-tunda beramal soleh. Semoga Allah meridai kita semuanya, terutama Ramadan yang sedang berlangsung pada saat ini. Mari kita laksanakan dengan sempurna. Kalau babuko, tunggu bana masuk waktunya. Jangan dipacapek jam ketika akan berbuka. Ketika imsak di palambek jam, jangan seperti itu. Silakan pedomani imsakiyah yang sudah dihisap oleh ahli hisap. Benar-benar kita bisa melaksanakan puasa dengan penuh perhitungan dan keimanan kepada Allah. Semoga Allah meridai kita semuanya. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.